Episode 2. Bisma memutar kembali botol kosong tersebut. Pelan-pelan putaran semakin pelan dan set. Yeah, Disha. Pekik Bisma antusias. Truth order Disha Anggita. Seru Bisma. Truth dong. Jawab Disha yakin. Berapa kali kamu dicium Ryan? Harus jujur Ihoya. Berapa kali ya? Gue lupa lah masa. Gue hitung. Jawab Disha kesal. Wah. Berarti udah banyak dong. Oke, karena jawabannya ambigu lo harus terima tantangan, ujar Bisma. Gila. Gue belum pernah minum kayak gini. Bisa digorok mama kalau sampai tahu anaknya main ditiup minum ginian. Disha tidak bisa mengelak, akhirnya ia minum 1 gelas alkohol. Bagi Disha yang tidak biasa minum, bukan tidak biasa, belum pernah malah menghabiskan 1 gelas berukuran kecil saja sudah membuat gadis itu keliengan sedikit pusing. Hari semakin larut, permainan berlanjut. Siapapun yang tidak bisa menjawab jujur dari pertanyaan teman-temannya akan bernasib sama dengan Disha. Sementara di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di sebuah apartemen mewah, Sky kedatangan teman-temannya. Mereka sengaja mengunjungi pria itu untuk sekedar main, tapi sayangnya salah satu dari mereka membawa vodka. Bara. Gerald dan Sky adalah sahabat dari bangku SMA hingga mereka kuliah. Ada satu lagi Ryan, tetapi laki-laki itu sedang sibuk. Jadi otomatis tidak bisa ikut berkumpul dengan teman-temannya. Tapi untuk Ryan, mereka bersahabat waktu SMA saja karena kuliah di tempat yang berbeda. Sedangkan Sky sendiri baru saja pulang seminggu yang lalu dari London. Pria itu baru menyelesaikan studi S2-nya. Hari ini mereka menyempatkan berkumpul. Biasanya mereka asyik nongkrong di klub, namun karena Sky menolak, dua sahabatnya itu yang mengalah dan mengunjunginya ke apartemennya. Gila, lo bawa apa? Bawa yang bikin kita pilih. Jawab Gerald enteng. Gue udah pensiun minum gituan. Pingin belajar jadi orang bener. Pukul 21.23. Puasin dululah. Main. Minum sebelum merit. Iya nggak bro? Betul. Entar udah punya bini mah nggak bebas. Ngumpul sama teman juga pasti jarang kayak si Ryan noh. Setiap kali diajak kumpul selalu nggak bisa. Sibuk terus. Pacaran. Emang dia udah punya pacar? Udah. Jawab Bara sementara Gerald hanya mengedikkan bahunya acuh. Sky merasa tidak enak kalau tidak minum. Sehingga pria itu pun ikut menenggak barang haram tersebut. Tidak sampai mabuk, namun cukup mampu membuat pria itu sedikit pening. Mungkin karena sudah lama tidak minum membuat pria itu sedikit pusing dan terasa gerah. Selepas kedua sahabatnya pulang, Sky berniat untuk langsung beristirahat. Namun baru saja ia berdiri dari duduknya, pintu apartemennya seperti ada yang mengguncang. Sky memastikan siapa yang hendak masuk. Mungkin sahabatnya kembali lagi karena ada yang tertinggal. Sky membuka pintu dengan perlahan. Laki-laki itu cukup sadar. Lah sedikit terlonjak ketika seorang gadis cantik yang sedang memegang kepalanya langsung nyelonong masuk tanpa permisi. Lo siapa? Kok di apartemen Kak Flora? Tanya Disha setengah sadar. Disha langsung menuju ke dalam dan merebahkan diri di kamar. Sky menatap heran wanita cantik yang berani sekali masuk kamarnya tanpa permisi. Sky ingin menggiring gadis itu keluar, namun gadis itu sudah berbaring di atas kasur. Lekuk tubuh gadis itu cukup menggoda iman. Ditambah dirinya yang sedikit mabuk membuat suasana kamar semakin panas. Bisikan setan terus menghantuinya sehingga ia pun ikut merangkak ke atas ranjang. Sky masih bisa melihat dengan jelas wajah cantik gadis yang sudah di bawah kungkungannya. Sementara gadis tersebut terlihat menikmati setiap sentuhan yang diberikan Sky, membuat pria itu semakin tertantang untuk menyentuhnya semakin jauh. Sky tidak tahu mengapa tubuhnya terasa berbeda. Malam ini begitu mendamba dan menginginkan sesuatu yang lebih. Biasanya laki-laki itu bisa mengontrol diri dan lebih memilih bersolo karir daripada harus kencan buta dengan sembarang wanita. Sky berpikir mungkin gadis ini adalah kiriman dari Tuhan untuk memuaskan hasratnya. Malam ini, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Pria itu menyentuh sisi kasur. Meraba pagi.
Pria menyentuh dengan perlahan namun tak menemukan sesuatu yang bisa disentuh. Mata Sky langsung terbuka lebar begitu. Menyadari hanya dirinya yang berada di kamar ini. Semalam mimpi nggak sih? Kok terasa nyata dan begitu nikmat? Laki-laki itu terduduk dan menyadari dirinya yang masih polos. La pun bisa menyimpulkan sendiri tentang apa yang terjadi. Tapi siapa gadis itu? Gumam Sky dalam hati. Sky pun memilih mengabaikan tentang kejadian semalam dan menuju ke kamar mandi. Setelah menyelesaikan ritual mandi yang sedikit lebih lama dari biasanya, Sky berganti pakaian dan berniat membereskan kekacauan kamarnya yang seperti kapal pecah. Sky menemukan atasan wanita yang sedikit robek. Wah, gue nggak sabaran banget sampai baju gadis itu gue robek. Perasaan gue cuma minum sedikit, kenapa semalam begitu liar. Pria itu terus bermonolog dalam hatinya. Satu hal yang membuat Sky ragu, ia sedikit lupa dengan garis wajahnya. Yang dia ingat hanya cantik dan sungguh menawan. Sky menyibakkan selimut dan hendak membawanya ke tempat laundry. Namun ia cukup kaget dengan adanya bercak merah di bed covernya. Ia pun meneliti. Gila, gue merawanin anak orang. Pantes banget, sempit rasanya, sungguh nagih. Gumam Sky bangga. Sky baru tersadar bahwa dirinya semalam tidak memakai pengamanan apapun. Itu artinya pria itu menanam benih sembarangan. La pun segera menepis kekacauan hatinya. Belum begitu hilang rasa penasaran pada dirinya. Lagi-lagi Sky dibuat syok dengan penemuan KTM yang diduga milik gadis itu. Woho, iyo kabur, gue dapat kenal lo. Dalam wilayah gue. Gumam Sky sambil terkekeh. Berbeda dengan Sky yang bersikap cuek dan tersenyum sepanjang paginya. Gadis di apartemen sebelah terlihat menyedihkan. Disha masih begitu syok dengan apa yang menimpa dirinya. Mengapa ia begitu bodohnya masuk ke kandang singa? Secara logika sudah pasti jadi mangsa. Gadis itu masih menangis di bawah guyuran shower semenjak 23 menit yang lalu. Rasanya sekujur tubuhnya terasa capek dan pegal, ditambah bagian intinya yang sakit menambah daftar ngilu suasana hatinya. Lo sudah hancur, Disha. Bego. Apa yang harus kamu katakan pada Ryan? Kamu mengkhianatinya. Tok tok tok, suara ketukan pintu menginterupsi orang di dalamnya. Disha, kamu di dalam, teriak Kak Flora dari luar. Iya Kak. Bentar, sahut Disha. Gadis itu segera menyudahi ritual mandinya yang sebenarnya masih ingin ia lakukan. La masih ingin menghilangkan jejak pria itu di tubuhnya. Disha pun bergidik ngeri. Membayangkan kejadian semalam yang ia lakoni setengah sadar. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka dengan Disha yang masih menggunakan bathrobe. Kamu nggak kuliah? Tanya Flora. Tumben lo pulang ke sini. Dimarahin mama lagi? Nggak. Lagi pingin tidur sini aja. Kakak dari mana? Oh, semalam aku ada urusan sama teman jadi nggak pulang. Urusan apa sampai nggak pulang? Tanya. Disha sedikit kepo untuk meyakinkan aktingnya karena semalam dirinya tidak benar tidur di sini. Ih, anak kecil kepo deh. Ya udah, kakak ke kamar kakak dulu, ujarnya sambil lalu. Ish, ditanya juga. Kesal Disha pura-pura merajuk. Bersambung.